Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zindi Ababil dengan NIM 4012211055, mata kuliah diplomatik. Di sini saya akan menjelaskan persona non grata. Dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961, istilah persona non grata digunakan untuk menyebut seorang diplomat asing yang dianggap tidak diinginkan atau tidak dapat diterima oleh negara penerima atau host country. Menurut konvensi tersebut, negara penerima memiliki hak untuk menetapkan seorang sebagai persona non grata kapan saja dan tanpa harus memberikan alasan kepada negara asal diplomat tersebut. Persona non grata adalah istilah diplomatik yang merujuk pada seseorang yang dianggap tidak diterima di negara tertentu. Penunjukan ini biasanya diterapkan pada personel diplomatik, namun dapat juga diterapkan pada individu yang bukan diplomat. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti orang yang tidak diinginkan. Ketika seorang diplomat dinyatakan sebagai persona non grata, diplomat tersebut diharuskan meninggalkan negara itu dalam jangka waktu yang ditetapkan. Jika diplomat tidak mematuhi permintaan tersebut, statusnya akan dicabut, dan mereka tidak lagi dilindungi oleh kekebalan diplomatik yang biasanya diberikan kepada para diplomat. Langkah ini biasanya digunakan untuk merespon perilaku diplomatik yang dianggap tidak sesuai, seperti pelanggaran hukum lokal, spionase, atau tindakan yang mengancam keamanan atau stabilitas negara penerima. Dasar untuk menyatakan seseorang sebagai persona non grata bisa berbeda-beda, namun biasanya melibatkan tindakan yang dianggap merugikan kepentingan atau keamanan nasional negara penerima. Hal ini dapat mencakup terlibat dalam spionase, melanggar protokol diplomatik, atau terlibat dalam aktivitas yang dianggap membahayakan hukum atau nilai moral tuan rumah. Kerangka hukum persona non grata pada dasarnya diatur oleh Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Konvensi ini menguraikan hak dan kewajiban personel diplomatik dan menetapkan tata cara seputar deklarasi persona non grata. Konvensi tersebut menyatakan bahwa negara penerima dapat menyatakan agen diplomatik persona non grata kapan saja dan tanpa memberikan alasan. Hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menangani situasi di mana kehadiran diplomat dianggap tidak diinginkan. Namun, konvensi tersebut juga menekankan pentingnya menjaga hubungan diplomatik dan mendorong negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur diplomatik. Dalam konteks konvensi, persona non grata adalah mekanisme diplomatik untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan tanpa menimbulkan konflik langsung antar negara. Kasus deklarasi persona non grata terhadap Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres oleh Israel mencerminkan ketegangan hubungan antara PBB dan Israel terkait dengan konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung. Tindakan ini muncul setelah pernyataan Guterres di Dewan Keamanan PBB yang menyoroti pentingnya memahami konflik secara menyeluruh, mencakup sebab-sebab jangka panjang yang berkontribusi pada ketegangan di kawasan tersebut. Guterres menyampaikan bahwa serangan Hamas pada Israel tidak terjadi begitu saja, yang ditafsirkan oleh beberapa pihak di Israel sebagai pembenaran atau minimal pengabaian terhadap tindakan Hamas. Pernyataan ini memicu kemarahan dari pemerintahan Israel, terutama Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, yang menganggap pernyataan itu tidak adil dan meremehkan penderitaan korban serangan Hamas. Respon Israel dengan menyatakan Guterres sebagai persona non grata, meskipun deklarasi ini tidak memiliki dampak resmi karena PBB adalah organisasi internasional independen, mengindikasikan ketidakpuasan mendalam Israel terhadap sikap PBB dalam konflik ini. Analisis masalah yang pertama, dinamika hubungan PBB Israel. Israel merasa bahwa PBB memiliki bias yang lebih mendukung Palestina dalam konflik ini.
dan pernyataan Guterres dianggap sebagai bukti bias tersebut. Sikap PBB yang kerap mengkritik kebijakan Israel di Palestina telah menjadi sumber ketegangan lama antar keduanya. Yang kedua, konflik Israel-Palestina dan perspektif internasional. Komentar Guterres mencoba menggarisbawahi akar konflik yang lebih kompleks daripada sekedar aksi terorisme Hamas, yaitu melibatkan isu penjajahan hak asasi manusia dan sejarah panjang konflik. Namun, di tengah kondisi sensitif, pernyataan seperti ini mudah ditafsirkan secara negatif oleh pihak yang terlibat langsung. Yang ketiga, konteks diplomatik dan implikasinya. Meski Israel secara hukum tidak memiliki kuasa untuk mengusir Sekjen PBB, deklarasi persona non grata adalah syarat kuat bahwa Israel merasa dikhianati atau tidak dihormati oleh kepemimpinan PBB. Hal ini berpotensi mempengaruhi hubungan diplomatik Israel dengan lembaga internasional dan memperumit upaya mediasi yang biasanya dipimpin oleh PBB. Dampak yang mungkin terjadi, pertama, ketegangan diplomatik berkelanjutan. Langkah ini bisa memperuncing persepsi bias PBB terhadap Israel dan meningkatkan resistensi Israel terhadap resolusi atau intervensi PBB di wilayah Palestina. Perubahan pada pendekatan diplomasi PBB. Yang kedua, PBB mungkin perlu meninjau cara komunikasinya dalam isu Israel-Palestina untuk menghindari interpretasi yang tidak diinginkan dan tetap netral. Yang ketiga, respon negara anggota PBB. Deklarasi ini dapat mempengaruhi sikap negara anggota PBB lain terhadap Israel atau menyoroti peran PBB dalam mediasi konflik internasional yang melibatkan aktor-aktor kuat dan berpengaruh. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan betapa sensitif dan kompleksnya situasi politik di Timur Tengah, serta tantangan bagi PBB dalam menjaga peran netral dan efektifnya di tengah konflik yang melibatkan kepentingan nasional dan persepsi publik internasional yang berbeda. Implikasi dan pertimbangan di masa depan. Mendeklarasikan individu sebagai persona non grata dapat mempunyai implikasi yang signifikan terhadap hubungan internasional. Hal ini dapat meningkatkan ketegangan antar negara, merusak hubungan diplomatik, dan menghambat kerja sama dalam isu-isu bersama. Dampak terhadap hubungan diplomatik. Deklarasi persona non grata dapat sangat membebani hubungan diplomatik antar negara. Yang kedua, kerjasama internasional. Deklarasi ini juga dapat berdampak pada kerjasama internasional dalam isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Yang ketiga, hak asasi manusia dan hukum internasional. Deklarasi ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia atau pelanggaran hukum internasional. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.